Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Untuk semua kelas penerjemahan saya, sorry I have to say that this one is my latest video to all of you di pertemuan yang kali ini baru saya upload. Dan kemudian saya mau sedikit untuk not berkomentar tapi untuk memberikan suatu suggestion to all of you ya. If I'm not mistaken, dari awal dulu saya sudah sempat bilang, pertama kalau kita menerjemahkan jangan hanya berfokus pada jenis teks atau genre-nya, tapi di tipe dokumennya. Saya melihat ada beberapa mahasiswa yang salah persepsi ketika membahas masalah formalitas dalam suatu teks. Begitu juga nanti dengan budaya dan juga mungkin ada aspek seperti filosofi dan yang lain. Jadi kalau kita bahas masalah formalitas, kaitannya bukan dengan field of the translation atau bidang kajiannya, bukan juga dengan jenis teksnya, tapi exactly it is the document ya. Itu di dokumennya, dokumen seperti apa, itu yang mempengaruhi formalitas dari hasil terjemahan. So even it is a medical things atau mungkin ini tentang scientific things, ketika dokumennya bukan dokumen yang mostly using formal things, ya tidak usah menggunakan bahasa terlalu formal. That one. Dan kaitannya formal nanti katanya lagi dengan faithfulness dan yang lain, dan juga dengan bentuk transposition. Contoh misalkan nih, Mas Mbak menerjemahkan dokumen yang sifatnya itu scientific manuscript. Pastinya Mas Mbak tahu scientific manuscript ini tujuannya kan untuk publikasi, dijadikan sebagai artikel penelitian. Di situ nanti akan mempengaruhi pertama dari budaya. Pertama budaya dimaksud, nah ini saya agak sedikit apa ya, wonderingnya this one ya. Seandainya saya sebagai seorang practitioner of translation bisa menunjukkan cara kerja penerjemah ke para mahasiswa, mungkin mahasiswa akan punya pemahaman yang berbeda dengan yang saat ini. Karena saatnya saya lihat kalau kita membahas masalah pengaruh budaya, bahasanya hanya pada istilah, padahal tidak. Jadi contoh misalkan bahasan dengan budaya dan juga hasil terjemahan, kita bisa lihat dari contoh. Oh, ini artikel manuskrip untuk diterbitkan. Dokumennya artikel manuskrip, berarti mostly formal. Jadi bahasa atau pilihan kata yang digunakan, pilihan kata yang formal. Budayanya gimana? Budayanya, orang ketika mengerjakan atau menulis artikel ilmiah, biasanya dia straight to the point, menceritakan atau menegaskan siapa pelakunya. Otomatis akan ada bentuk-bentuk kalimat yang semula pasif diubah menjadi aktif, karena butuh kejelasan. Beda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia budayanya tidak terlalu jelas siapa pelakunya, mungkin tidak masalah. Dulu budaya barat pelakunya siapa tidak terlalu masalah, tapi ketika sudah mulai penelitian ditanyakan siapa pelakunya, budayanya beralih dari yang melihat passive voice tidak masalah menjadi kita ubah menjadi active voice. Jadi sebetulnya arahan kita bahasan ke situ. But I do really sorry karena kebanyakan di UT itu hanya surfacial, tidak ada real practice-nya. Jadi mungkin akan sedikit susah nih untuk menjelaskan kenapa kok hal ini yang kemarin kita sempat bahas masalah budaya kok bukan itu. Hal budayanya seharusnya adalah di masalah munculnya ya di kayak masalah di bahasanya sifatnya kayak tulisan yang lain. That one. Okay, I guess that's all. We will see you next on the discussion and also the other. Dan untuk diskusi seperti biasa saya temukan ada yang layoutnya similar like ChatGPT. Jadi karena saya juga pernah melihat dan sering kali melihat hal-hal seperti itu, makanya ketika saya melihat ada layout yang mirip seperti ChatGPT, I will try to remind you that one. Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.